Kita melihat kondisi dunia sekarang, kondisi global, ada krisis pangan, ada krisis energi. Sekarang ini terjadi di belahan dunia. Kita lihat ada 58 negara yang kekurangan gizi sedunia, dan yang kelaparan 725 juta, hampir 1 miliar, pernah menyentuh 900 juta. Hampir 1 miliar kelaparan saudara kita di belahan dunia. Pangan sangat strategis, sangat vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Hidup matinya suatu bangsa itu ditentukan pangan. Krisis ekonomi terjadi, Indonesia masih survive. Krisis kesehatan COVID-19, Indonesia mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, itu akan melompat krisis politik, terjadi konflik sosial, dan negara tidak bisa kita atasi. Kenapa ada TNI, Polri, Kejaksaan terlibat? Sesuai Impres 3 Maret 2011, manakala terjadi krisis pangan, iklim ekstrim, La Nina dan El Nino, sekarang terjadi, TNI, Polri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan wajib turun tangan. Ini yang terkadang tidak dipahami saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi tahun lalu kita bisa lihat di Januari. Antri beli makan, antri beli beras, maksimal 15 kilo. Ini antri, ini di Indonesia. Kami dipanggil Bapak Presiden, dan Presiden terpilih pada saat itu, Pak Amran, bisa enggak menangani ini? Siap, kami coba. Kami sampaikan 25 Oktober, Bapak Presiden, kami sampaikan bahwasanya Januari, Februari krisis, shortage 4 juta ton. Karena tanaman padi hanya 50% dari kebutuhan. Beliau bertanya, bagaimana dengan Ramadan? Pak, insya Allah Ramadan bisa aman. Kita lakukan akselerasi, Oktober, November, Desember, insya Allah Ramadan bisa kita tangani dengan baik. Hari ini, tadi pagi, kami lihat apa dampak climate change yang terjadi di belahan dunia, yang terjadi perubahan iklim yang begitu mendadak. Jepang kekurangan beras, Filipina kekurangan beras. Ini Malaysia, kami lihat tadi pagi DPR-nya berebut beras di pelabuhan, dan alhamdulillah Indonesia surplus di saat negara tetangga kekurangan. Itu kerja keras kita semua, bukan karena saya, keras kita semua yang terlibat. Bayangkan kalau ini terjadi di Indonesia, penduduk kita 280 juta, Malaysia hanya 30 juta, tetapi kekurangan pangan. Dan saya katakan, satu saja kelaparan di Indonesia, pasti menterinya menjadi sasaran. Alhamdulillah, sesuai BPS, kita lihat produksi kita dengan melakukan transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Kita lihat, ini kata BPS, ini bukan kata kami. Ini angkanya naik 52%, 51% Januari, Februari, Maret. Ini hasil estimasi, tidak jauh dari situ. Itu 52%, dan ini lompatan tertinggi selama Republik ini ada. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan? Refocusing anggaran, efisiensi, efektif, produktif. Dan itu mutlak, efisiensi itu benar. Yang dikatakan efisien adalah dana yang terbatas, tetapi mampu menghasilkan yang lebih besar daripada rencana. Itulah efisien, efektif, produktif. Kami refocusing anggaran. Refocusing anggaran, biaya hotel, seminar, perjalanan dinas,
Rehab kantor kami cabut karena anggaran tidak ada. 1,7 triliun. Apa yang terjadi? Ini naik, hasilnya 10 kali lipat, 17 triliun kenaikan produksi, dan ini hasil, lagi-lagi hasil BPS. Kami tidak ingin lagi pertanian mengeluarkan data, karena itu hanya dipolemikan orang yang tidak senang kalau Indonesia bangkit. Saudaraku, sahabatku, jangan mimpi negara lain ingin melihat Indonesia bangkit, khususnya sektor pertanian. Kenapa? Ini pasar empuk, penduduknya 282 juta. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan? Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Strategis kita lakukan. Kita melakukan pompanisasi. Jawa Timur, Jawa Tengah, seluruh daerah upland, tanah tak ada hujan, yang dulunya produksi 1 kali menjadi 3 kali. Di saat El Nino, di saat La Nina, di saat kekeringan. Ini kita lakukan bersama TNI, Polri, Kejaksaan, seluruh anak bangsa. Para rektor se-Indonesia, para dosen ikut berkontribusi. Sukses tidak mungkin berhasil kalau hanya dilakukan oleh satu sektor. Kolaborasi, sukses tidak pernah muncul kalau hanya dilakukan satu orang. Ini harus kolaborasi. Kita lihat, biaya tidak ada, biaya terbatas, kita sebar pompa kurang lebih 70.000 unit. Dan ini adalah kebijakan yang sangat ekstrim kami ambil. Kenapa? Kondisinya ekstrim. Bapak Ibu, ini Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hasilnya tadi meningkat, dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali, naik 17 triliun. Itulah kebijakan, dan ini semua adalah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemarin ada yang mengatakan ini kebijakan keliru. Saya katakan kebijakan Bapak Presiden adalah terang benderang dan bercahaya, dan kami bisa tunjukkan fakta. 1, biaya listrik turun. 2, biaya naik haji turun. 3, pupuk di sektor pertanian dinaikkan 2 kali lipat, sehingga kita tidak huru-hara seperti negara tetangga. Makan bergizi itu untuk generasi kita 100 tahun, 20 tahun, 100 tahun ke depan. Anak-anak kita stunting 21%. Jangan ego hidup. Ada anak kecil, anak kita SD SMP butuh gizi. Kalau ada yang tidak setuju, jangan diganggu yang setuju, jangan diganggu yang membutuhkan. Itulah Indonesia. Benar Bapak Ibu? Jadi kita dorong program yang luar biasa. Sektor pertanian, kita akan membangun lumbung pangan di timur, dan itu akan menjadi lumbung pangan dunia. Bapak Ibu sekalian, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia dan penggerak pangan dunia nanti ke depan. HSA sangat membantu masyarakat dalam mengurangi tanggungan beban tagihan listrik ya guys. HSA atau Home Electric Saver, alat penghemat listrik dengan teknologi Jerman. Menurut informasi kami tunjukkan hari ini, setelah Indonesia tidak impor di bulan Januari Februari, apa yang terjadi? Harga beras dunia 640 turun menjadi 400. Kita mempengaruhi dunia. Kenapa? Kita konsumen terbesar, salah satu terbesar untuk beras dunia. Kita bisa mempengaruhi dunia. Yang kedua, kita bisa menghasilkan energi biofuel dunia. Kita produsen terbesar dunia, 58%, bahkan 60%. Kita bisa lihat negara lain tergantung pada Indonesia. Ini CPO. Ini CPO kita, 56% kita kuasai dunia. Baru saja kami terima dubes Prancis dan Rusia 4 hari yang lalu kalau tidak salah, kami diskusi. Mereka mengatakan
usulan segala macam, saya katakan selama CPO diganggu, kami tidak penuhi keinginan Bapak. Kita harus tegas pada mereka. Oh, masih ada fotonya. Nah ini Rusia yang tadi. Mana? Buka yang tadi. Yang tadi. Prancis mana? Nah ini. Tuh, mapakro. Alina cukup. Mapakro dia sengiugi kamase. Ini orma dia agak rusak ya tuh. Aku rusak tuh si baik kok. Pokoknya dia menguntungkan, saya beresin. Bapak Ibu sekalian, saya katakan sebentar lagi, nggak usah risau. Dengan kerusakan lingkungan nggak ada hubungannya. Kita sudah berjibaku untuk memperbaiki hutan Indonesia ke lingkungan. Kami sampaikan kepada mereka, jangan ganggu kita. Kalau kepentingan Anda terganggu, Anda berteriak, tapi kepentingan Indonesia terganggu, kita diam. Indonesia ini terlalu baik. Saya katakan nanti biofuel ekspor kita kurangi 5,3 juta ton. Coba buka filenya. Ini Eropa mengimpor 2,3 juta ton. Kami sampaikan sekarang kita B40 kita jadikan biofuel solar. Jadi energi nggak masalah. Energi ramah lingkungan. Kita konversi dari CPO menjadi solar. Kami sudah uji coba dan kita ekspor 26 juta ton. Nanti yang rese kita stop. Eropa 2,63 juta ton kita stop. Bisa bayangkan industrinya, bisa bayangkan di sana nanti bisa rame karena tidak disuplai CPO dari Indonesia. Aku beritahu ada 4 dubes dan mengatakan bukan termasuk saya, kami senang CPO. Ini cara politik ekonomi dunia. Kita impor 5,3 juta ton bahan baku untuk solar, kita stop, kemudian kita tarik 5,3 juta nantinya CPO di dunia, itu akan mengangkat harga CPO bisa 2 kali lipat. Kita kurangi hanya 20%, tetapi bisa terangkat devisa kita 2 kali lipat. Ini saya bisa tunjukkan. Ini bisa tunjukkan nih. Pada saat kita CPO menyetop naik 100%. Kita dapat 450 triliun. Bayangkan kalau naik 100%, kurang lebih 1000 triliun devisa kita. Ini luar biasa. Kebijakan yang luar biasa lagi Bapak Presiden ambil baru-baru ini adalah semua hasil ekspor store dalam negeri 1 tahun, dan itu luar biasa. Itu kurang lebih kalau tidak salah 100 apa 1000 triliun. Pak Sam, coba dibuka. Semua hasil ekspor harus kembali ke Indonesia, sehingga nilai tukar kita, ekonomi kita sangat kuat. Ide besar, gagasan besar Bapak Presiden, Danantara. Tahu Danantara ini lebih besar daripada Temasek. Kita nomor 3 dunia kalau tidak salah, 900 miliar dollars nilainya. Ini adalah raksasa dunia yang bangun nanti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan semua ini pangan kita jadikan senjata untuk dunia. CPO kita kendalikan, biofuel, kemudian pangan kita kendalikan. Mimpi kita nantinya Indonesia lumbung pangan dunia dan bisa dibargainkan pada seluruh dunia. Juga kami diminta Bapak Presiden, tolong bangun sawah 3 juta hektar. Kalau ini terbangun, insya Allah 50 tahun, kalau ini tidak diganggu. Karena yang mengganggu kita adalah saudara sendiri. Karena kalau tidak impor, itu kehilangan pendapatan triliunan. Kalau 3 juta terbangun, kami pastikan 50 tahun Indonesia tidak akan ada impor untuk beras. Kami garansi. Bapak Ibu, kita mulai dari timur. Indonesia sangat kaya, negara agraris, berada pada garis khatulistiwa seperti Brasil. Kekuatan kita adalah sektor pertanian. Coba kita lihat
Kita mulai dari Merauke. Ada yang mengatakan tidak bisa tumbuh, sehingga Bapak Presiden kunjungan. Alhamdulillah sudah panen kurang lebih 40.000 hektar. Ini Merauke. Kemudian kita bangun 1 juta hektar. Lihat dari Wanam. Kami insya Allah minggu depan berangkat ke Wanam. Buka Wanam. Ini flat, luar biasa. Ada yang mengatakan Amerika terbesar. Kami baru pulang dari Arkansas, Dallas, California. Kami ke sana. Dia memang 1 juta lebih, tapi ekar, bukan hektar. Nah, ada pengamat belum tahu bedakan ekar dengan hektar. Nah, di situ masalah kita. Dan aku sampaikan, teman, kamu salah satuannya. Ekar itu berarti 500.000 hektar. Sehingga kita bangun 1 juta, dan nantinya ini terbesar dunia. Rujukan pertanian nanti dunia ada di Indonesia. Klaster ini kita bangun dan sejajar dengan negara maju, negara superpower, sejajar dengan China, sejajar dengan Amerika, khusus untuk pertanian. Kita mulai hulur hilir semua teknologi. Ada yang mengatakan kurang tenaga kerja. Bukan zamannya, zaman digital, literasi digital. Kita diskusi tenaga kerja manual. Di sini adalah transformasi pertanian tradisional menuju modern. Ada yang mengatakan Pak Menteri nggak bisa jadi. Iya, tidak bisa jadi kalau diseminarkan, dinarasikan, tapi dikerjakan. Kelemahan kita terlalu banyak bernarasi. Karena kita poco-poco, 2 kali maju 2 kali mundur. Setiap program dikritik. Itulah Indonesia, maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Akhirnya kita berada pada middle income trap. Kalau bernarasi nomor 1, seminar nomor 1, gagasan nomor 1, gagasan tanpa action 0. Gagasan action itu belum tentu berhasil. Harus persisten, harus continue, harus bergerak, tidak boleh berhenti. Kalau hanya sebatas slogan, itu 0, tidak menghasilkan apa-apa. Makanya kami kerjakan. Saya katakan teman-teman, ada yang mengkritik, biarkan mereka mengkritik. Yang terpenting jiwa ragaku untuk Merah Putih, untuk NKRI. Selamat datang Pak Wamen.